bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Agustina. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai teks editorial. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pengertian teks editorial. Yang kedua, peserta didik dapat memahami karakteristik dari teks editorial. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis struktur teks editorial. Dan yang keempat, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin tanya ke kalian nih. Adakah yang sudah pernah membaca teks editorial? Oh iya, pasti tentu sudah ada yang pernah membaca teks editorial. Nah, di mana biasanya kalian membaca teks editorial? Yuk, iya betul sekali. Teks editorial bisa kalian temukan di surat kabar. Nah, kalau begitu, teks editorial itu apa? Iya betul, teks editorial disebut juga dengan teks tajuk rencana. Ya, nah, jadi teks editorial atau teks tajuk rencana pengertiannya apa? Ada yang bisa mendefinisikan pengertian dari teks editorial atau teks tajuk rencana? Iya, betul sekali. Teks editorial atau teks tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi dari media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa yang aktual atau yang tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Ya, sudah paham ya mengenai pengertian teks editorial? Nah, sekarang apa sih karakteristik dari teks editorial? Ya, betul sekali, karakteristik umum dari teks editorial yang pertama adalah berisi fakta-fakta tentang peristiwa atau permasalahan aktual. Jadi yang disampaikan berupa fakta-fakta karena itu merupakan permasalahan yang sifatnya aktual dan benar-benar terjadi. Yang kedua, berisi pendapat redaksi terhadap peristiwa yang menjadi sorotannya. Nah, baik bisa berisi kritik, penilaian, harapan ataupun saran-saran. Nah, kemudian yang ketiga, jelas di situ terkandung solusi dari redaksi media yang bersangkutan terhadap permasalahan yang menjadi sorotan. Ya, jadi dalam teks editorial tidak hanya terdapat pendapat, kritikan, tetapi juga redaksi wajib memberikan solusi terhadap permasalahan yang pada saat itu sedang dibahas. Nah, jadi tadi karakteristik dari teks editorial. Ya, sudah paham ya, sudah bisa membedakan dengan teks yang lain. Nah, sekarang kita lihat dari segi strukturnya. Nah, kira-kira strukturnya bagaimana teks editorial ini? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Struktur teks editorial pertama diawali dengan pengenalan isu atau tesis. Ya, pengenalan isu atau tesis merupakan bagian awal atau pendahuluan dari teks editorial. Nah, fungsi dari bagian tesis ini adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Nah, pada bagian pengenalan isu ini disajikan mengenai peristiwa aktual, fenomenal, atau kontroversial yang pada saat itu akan dibahas oleh redaksi. Jadi, inti dari pengenalan isu adalah bagian yang menjelaskan permasalahan apa yang akan dibahas oleh redaksi. Ya. Kemudian, struktur yang kedua adalah penyampaian argumen. Nah, pada bagian ini merupakan bagian inti dari teks editorial. Karena di bagian ini dijelaskan mengenai argumen, kritikan, atau tanggapan dari redaksi terhadap permasalahan yang dibahas pada saat itu. Nah, kemudian bagian struktur yang ketiga adalah simpulan atau penegasan. Nah, pada bagian ini merupakan bagian akhir dari teks editorial. Nah, di bagian ini berisi simpulan, saran, atau rekomendasi dari redaksi terhadap
terhadap permasalahan yang dibahas. Atau bisa juga di dalam bagian ini berisi harapan redaksi terhadap pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan yang dibahas. Misalnya yang dibahas pada saat itu adalah pemerintah, jadi harapan redaksi terhadap pemerintah. Nah, jadi saya ulangi bahwa struktur teks editorial itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah pengenalan isu atau tesis, yang kedua adalah penyampaian argumen, dan yang ketiga adalah simpulan atau penegasan. Ya, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, kira-kira apa saja kaidah kebahasaan teks editorial? Mari kita bahas satu persatu. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kata populer. Kata populer adalah kata yang dipakai oleh masyarakat dari semua kalangan. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat persuasif atau kalimat yang bersifat membujuk atau mengajak. Lalu kaidah kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata temporal, kata tempat, dan kata peristiwa. Lalu kaidah kebahasaan yang keempat adalah penggunaan pernyataan yang bersifat mempertentangkan. Nah, biasanya kalimat ini ditandai dengan penggunaan kata tetapi, akan tetapi, namun, atau kata sebaliknya. Kemudian kaidah kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kata ganti. Kata ganti yang dipakai di dalam teks editorial adalah kata ganti kita. Nah, itulah tadi kaidah kebahasaan dari teks editorial. Kita sudah membahas mengenai pengertian, kemudian karakteristik, struktur, dan juga kaidah kebahasaan. Saya harapkan kalian semua memahami dengan materi yang saya berikan hari ini. Nah, agar kalian lebih memahami, silahkan kerjakan latihan pada kuisis di atas. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.